Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema renungan saat ini adalah refleksi akhir tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang mengirimkan kalender mini kepada sahabatnya dengan tulisan yang menginspirasi permenungan sahabatnya yang menerimanya di akhir tahun 2022 ini. Inilah tulisan yang tertera di bawah kalender tersebut. Sebagai seorang sahabat, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu, sesuatu yang tidak berharga, namun bernilai, yaitu sebuah kalender mini tahun 2022. Memang kalender ini tidak akan berguna lagi ketika wajar tahun 2023 menyingsing. Tapi ini sungguh berarti di mata orang yang tahu menghargainya. Marilah belajar menghitung hari-hari yang masih tersisa untuk melihat apa yang masih belum kita kerjakan atau selesaikan bagi Tuhan dan sesama di tahun 2022. Apakah ada yang belum bisa kita bagikan kepada sesama dan berikan kepada Tuhan? Masih banyakkah yang belum kita selesaikan hingga di penghujung tahun 2022 ini? Semuanya belum terlambat. Tetapkanlah langkah dan rencana di dalam tangan Tuhan Yesus. Lakukanlah dan jangan berhenti. Dari surat itu ada 4 pesan yang dapat kita renungkan kala wajar menyingsing tahun 2023 menyingsing. Yang pertama, apa yang masih belum kita kerjakan atau selesaikan di tahun 2022? Apakah target yang sudah kita rumuskan di awal tahun 2022 sudah sepenuhnya tercapai atau masih ada 50% yang belum kita lakukan? Jika banyak rencana yang belum terjadi karena kita suka menunda-nunda, itu berarti kita dengan sengaja menghambat terwujudnya apa yang kita impikan. Menunda berarti menghilangkan kesempatan emas untuk berhasil. Yang kedua, apa saja yang belum sempat kita bagikan kepada sesama? Idealnya, sebagai pengikut Yesus, hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang tertulis dan dapat dibaca oleh banyak orang. Dan itu akan menjadi kenyataan jika kita bersedia membagi hidup, materi, waktu, jalan keluar, ide, peneguhan, doa, atau kreativitas kita untuk membangun sesama atau memajukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapkanlah setiap hari sebagai hari kemurahan hati, di mana kita akan berbagi apa yang kita miliki untuk sebuah kemajuan. Yang ketiga, apa yang belum kita berikan kepada Tuhan?
Adakah kita harus menghabiskan waktu hanya untuk belajar, bekerja, atau bersenang-senang saja tanpa peduli akan hubungan doa kita di hadapan Tuhan? Yang keempat, jika masih banyak pekerjaan yang tertunda, belumlah terlambat untuk memulainya. Mulailah melakukannya hari ini juga dan jangan menunda-nunda lagi. Marilah kita menghitung hari-hari dengan memandang betapa besar anugerah dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan di sepanjang tahun ini. Kemudian mintalah Tuhan untuk membimbing langkah kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus, karena Dia akan menuntun dan memberikan hikmat kepada kita ketika kita mengerjakan bagian kita. Saudara yang terkasih, mari ambillah waktu sejenak untuk membuat komitmen apa yang menjadi harapan dan yang akan kita lakukan di tahun 2023. Mintalah pertolongan dari Tuhan supaya apa yang menjadi komitmen dan rencana kita dapat kita wujudkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami jika tahun 2022 ini kami belum menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami belum bisa menjadi manusia yang efektif dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Ubahkanlah kami oleh kuasa-Mu, ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikanlah hikmat-Mu agar dalam mengambil keputusan, di dalam mengerjakan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan kiranya Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa dan negara kami. Bimbinglah bangsa kami untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Berikan hikmat kebijaksanaan di dalam bersikap. Tuntunlah bangsa kami menuju jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat menyambut tahun baru. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel,